Sebenarnya penjelasan di video ini mau saya tujukan ke Kiai Imad ya, tapi saya belum mendapatkan bukunya yang terbaru, masih di packaging di Shopee. Tapi beberapa video dan diskusi dengan Trisula Batu Ampar secara langsung menyebutkan bahwa dari puisinya Jamaluddin Muhammad Bagusyair ditemukan indikasi siapa leluhur asli dari Ba'alawi, dan ternyata mereka itu menemukan leluhur aslinya ialah Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Makanya saya cukup tertarik untuk membuat uraian ini. Akan tetapi karena menurut pengakuan Trisula Batu Ampar, kesimpulan mereka masih belum selesai, masih dalam telaah dan dalam proses pentahkikan, jadi saya tidak akan banyak berkomentar tentang hasil temuan mereka sebelum benar-benar final. Hanya saja jika apa yang disampaikan oleh mereka di beberapa video live-nya di Komal-Komal dan sanggahannya di depan saya langsung, jika semua hal itu mewakili seluruh jalan pikir mereka, maka saya ngerasa konten ini masih punya relevansinya dengan siapapun yang ingin mengetahui apakah nasab Ba'alawi atau yang dikenal dengan Habib itu benar-benar tersambung kepada Rasulullah ataukah tidak, dan apakah benar Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu adalah leluhur asli mereka. Secara umum, teori dan argumentasi Trisula Batu Ampar itu sama persis seperti Kiai Imad atau identik ya, jadi nggak ada yang baru. Ada improvisasi kecil-kecilan dan penebalan argumentasi yang belum sempat dipakai oleh Kiai Imad. Kendatipun demikian, bagi saya ya, seluruh argumentasi Trisula Batu Ampar itu tidak ada artinya dan justru melebihi dalil Kiai Imad dalam menemukan Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, ya seperti yang diakui oleh Kiai Imad di Pada Suka kemarin ya. Video ini akan menjelaskan sedikit dari penjelasan mereka tentang Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Jadi sambil menunggu mereka merampungkan telaahnya dalam bentuk buku, selamat datang di Pamejang Kantor. Saya Romal Abbas dan ini playlist penjelajahan nasab habaib. Trisula Batu Ampar itu menduga bahwa Ubaid yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi itu sebenarnya Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Tentu saja saya langsung menertawakan dugaan itu karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nama Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu muncul dari isi kepala 3 orang Kiai Madura ini yang menurut mereka telah melewati logika keilmuan. Saya pernah ngobrol dengan salah 2 dari Trisula Batu Ampar tersebut, yaitu Gus Hasan dan Gus Ja'far, di salah satu komal yang cukup aktif membahas nasab Ba'alawi sekaligus membatalkannya. Sepanjang ngobrol dengan mereka berdua, saya masih belum mendapatkan argumentasi yang benar antara Ubaid bin Ahmad bin Isa yang terdapat di puisinya Jamaluddin Bagusyair ini apakah sama dengan Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, kecuali argumentasi mereka itu sangat dipaksakan dan cocok logis saja dibandingkan seluruh ulama dan bahkan kibarul ulama yang hidup sebelum Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran, semasa dengan Ali bin Abi Bakar As-Sakran, hingga ulama yang masih hidup di 2025 seperti sekarang. Nggak ada dari mereka yang mengatakan Ubaid bin Maimun Al-Qoddah adalah leluhur asli dari Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Tidak hanya mereka, namun dari seluruh pembatal nasab Ba'alawi masa belakangan seperti Murad Syukri, Yasin Al-Khalidari, At-Turbani jika itu termasuk. Bahkan Kiai Imaduddin sendiri itu sekalipun nggak pernah ngomong kalau Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu leluhur asli Ba'alawi. Jadi tesisnya Trisula Batu Ampar ini terbilang syadz atau nerecel atau asing baik dari kibarul ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi termasuk orang-orang gak jelas yang membatalkan nasab Ba'alawi. Makanya menurut dugaan saya, pemilik pendapat yang syadz seperti ini selalu membuat kesan tinggi supaya orang-orang itu percaya bahwa mereka itu telah mendapatkan temuan yang luar biasa. Padahal ya nggak keren-keren juga. Seperti Romal Abbas muter-muter. Romal Abbas terpukau dengan penjelasan Kiai Ja'far. Kurcaci Ba'alawi mulai panik. Romal Abbas bilang, jangan kuliah kami Kiai Ja'far. Gokil. Secara badihi ya, kalau seluruh kibarul ulama itu gak pernah terbersit untuk berpikir seperti itu, lantas Trisula Batu Ampar itu ternyata berpikir ke situ. Maka yang perlu dibereskan itu bukannya orang lain yang menertawakannya. Jika kalian mau bukti, silakan carikan satu saja intelektual hadis, sejarah, tobakot, nasabah, baik dari kalangan Hadramaut maupun non Hadramaut, dari masa kehidupan Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran hingga sekarang yang mengatakan hal yang sama dengan Trisula Batu Ampar. Saya jamin gak akan ketemu. Di antara kibarul ulama yang tidak menyebut Ubaid bin Maimun Al-Qoddah sebagai leluhur asli Ba'alawi, saya memilih satu yang mewakili mereka namun semasa dengan Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yaitu Imam Asy-Syakhawi. Semua anak pondok pasti tahu tentang murid dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani satu ini. Bahkan Kiai Imad pernah ngerot atau membantah pengisbatan nasab Ba'alawi dari Imam Syakhawi lewat situs resmi RMI NU Banten. Judulnya Studi Teks Nasab Ba'alawi dalam Kitab Asy-Syakhawi. Qurtubi Lebak dan Ahmad Baso perlu memahami ini.
Jadi antara Kiai Imad dan Trisula Batu Ampar itu sama-sama tekstual, menguji puisi Jamaluddin Bagusyir secara tekstual, sementara Kiai Imad menguji redaksi As-Sakhawi secara tekstual juga. Meskipun berbeda, tapi mereka sama-sama merasa paling ngerti tentang apa yang mereka bicarakan dibandingkan oleh penulis syair itu atau Imam As-Sakhawi sendiri. Imam As-Sakhawi itu kan hidup dari tahun 831 hingga 902 Hijriah atau 1428 Masehi hingga 1497 Masehi. Jadi Imam As-Sakhawi itu zaman dengan Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran, kendati pun usianya lebih muda, tapi Imam Sakhawi wafat lebih dulu daripada Said Ali. Sebagai tokoh besar yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan, Imam Sakhawi melakukan perjalanan banyak sekali dari Kairo, Damaskus, Mekah hingga ke Madinah. Jadi singkatnya Imam Sakhawi itu tergolong ulama yang produktif, dan dari sekitar 200-an kitab yang dia produksi, kitab Adwaul Lame adalah salah satu yang paling terkenal darinya. Untuk kitab yang saya usulkan sebagai bahan telaah di video ini, semoga Trisula Batu Ampar juga ikut membacanya, adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu Adwaul Lame li Ahlil Qarni Tasi', yang berarti cahaya gemerlap yang menyala dari intelektual abad ke-9 Hijriah. Dari segi judul ya, kitab ini hanya berisi tokoh-tokoh besar yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Disebut tokoh karena memang punya nama baik dan integritas yang tinggi di dalam komunitas muslim berpendidikan. Minimal menurut As-Sakhawi begitu. Jadi nama-nama asing atau orang-orang bodoh yang tidak punya kontribusi sama sekali di dalam ilmu pengetahuan tradisional muslim sudah pasti tidak akan dimasukkan di dalam kitab ini. Dan salah satu tokoh yang menurut As-Sakhawi layak disebut sebagai intelektual yang menyala dan berkontribusi dalam dunia Islam seperti Adwaul Lame juz 5 halaman 16 adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman Al-Ba'alawi Asy-Syarif Al-Husaini Afifuddin Syekhu Hadramaut Waruknuha. Abdullah inilah yang dikenal sebagai Abdullah Al-Idrus. Dari sekian banyak deskripsi tentang Abdullah Al-Idrus ini di dalam reportase As-Sakhawi, saya hanya fokus pada titel yang diberikan oleh As-Sakhawi, yaitu Aba Alawi. Ini kunyahnya, panggilan yang mewakili sebuah kabilah, yaitu Ba'alawi. Asy-Syarif Al-Husaini, titel spesifik bahwa Abdullah merupakan keturunan Nabi dari jalur Imam Husain bin Ali. Afifuddin, semacam orang suci yang menjaga kehormatan agama. Syekhu Hadramaut, guru besar Hadramaut. Dan Waruknuha, pilar utama Hadramaut atau Hashirama mungkin. Kenapa Abdullah Al-Idrus saya ambil sebagai tokoh yang akan saya bahas di video ini? Karena Abdullah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang sama yang di dalam Al-Barqatul Musyriqah disebutkan bahwa Jamaluddin Bagusyir membuatkan puisi tentang dirinya, tentang nasabnya, dan tentang kemuliaannya. Namun, bagi Trisula Batu Ampar, puisi ini justru menjadi bukti bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qoddah adalah leluhur asli dari Abdullah Al-Idrus ini. Gokil nggak tuh? Pertanyaan untuk reportase As-Sakhawi saya susun seperti ini ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang benar untuk mempertanyakannya. Dari mana As-Sakhawi tahu tentang Abdullah Al-Idrus merupakan Ba'alawi? Dan dari mana dia tahu bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Imam Husain bin Ali? Pertama, As-Sakhawi tahu tentang Abdullah Al-Idrus itu lewat salah seorang Ba'alawi lain yang bernama Umar bin Abdurrahman atau dikenal dengan Umar Sahibul Hamra. Keduanya berkirim surat dan lewat korespondensi ini As-Sakhawi diberitahu bahwa orang yang bernama Abdullah Al-Idrus adalah tokoh besar di Hadramaut yang punya banyak kekeramatan. Kedua, As-Sakhawi tahu bahwa Abdullah Al-Idrus berasal dari kabilah Ba'alawi yang nasabnya tersambung kepada Imam Husain bin Ali lewat Abdullah bin Muhammad Ba'alawi yang dikenal sebagai Nazilus Syubaikah. Kita berhenti di sini dulu sejenak. Ada klaim bahwa nama Ubaidillah itu baru ditulis kali pertama oleh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Betul? Sehingga semua intelektual yang semasa dan hidup setelah Ali bin Abi Bakar As-Sakran pasti menyebut leluhur Ba'alawi adalah Ubaidillah dan referensinya cuma satu, yaitu Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Pertanyaannya, benarkah demikian? Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Muhammad Nazilus Syubaikah itu pergi meninggalkan Yaman sekitar tahun 821 Hijriah tanpa sekalipun kembali ke tanah Yaman hingga akhir hayatnya di Syubaikah. Demikian menurut As-Sakhawi. Pada saat Abdullah Nazilus Syubaikah ini pergi meninggalkan Yaman tanpa sekalipun kembali pada tahun 821, Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berusia 3 atau 4 tahun. As-Sakhawi itu pergi ke Mekah sekitar tahun 885 Hijriah. Dan di tahun yang sama, dia bertemu Abdullah Nazilus Syubaikah yang ia tulis nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa pada halaman 59 di dalam Adwaul Lame. Ketiga, As-Sakhawi tahu tentang kabilah Ba'alawi itu dari Abdul Kabir.
keturunan sahabat dari Madinah yang bernama Abu Humaid Al-Ansori. Abdul Kabir ini hidup, besar, dan belajar di Hadramaut dengan 4 orang tokoh Ba'alawi. Salah duanya adalah Abdurrahman As-Segaf, kakek dari Abdullah Al-Idrus, dan Abu Bakar As-Sakran, ayah dari Abdullah Al-Idrus, dan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran, penulis Al-Burqatul Musyikoh. Selanjutnya, As-Sakhawi itu tahu tentang Abdullah Al-Idrus Ba'alawi dari sebagian murid-murid As-Sakhawi yang berasal dari Yaman. Menurut As-Sakhawi, mereka semua adalah orang-orang saleh yang datang ke Mekah untuk belajar dengan As-Sakhawi. Selanjutnya, As-Sakhawi itu tahu tentang Abdullah Al-Idrus dari sahabat atau murid-muridnya Abdullah Al-Idrus yang menulis buku tentang kekeramatannya, selain buku yang ditulis oleh Umar Sahibul Hamra tadi. Meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa As-Sakhawi membaca buku-buku itu, tapi yang pasti dia menyebutkan bahwa Abdullah Al-Idrus punya banyak murid yang mengompilasi kisah dan kekeramatannya. Jadi, As-Sakhawi itu punya banyak informasi yang beragam tentang Ba'alawi dan Abdullah Al-Idrus, baik itu dari Ba'alawi sendiri seperti Umar Sahibul Hamra dan Abdullah Nazilus Subaikah, dari intelektual non-Ba'alawi generasi kakeknya Ali bin Abi Bakar As-Sakran seperti Abdul Kabir Al-Ansori, dari beberapa intelektual Yaman yang datang ke Mekah untuk ngaji kepada As-Sakhawi, dan dari murid-muridnya Abdullah Al-Idrus sendiri. Ketika sumber As-Sakhawi itu bukan dari orang-orang gurem, karena nama mereka kan semuanya ditulis As-Sakhawi di dalam kitab yang memang dimaksudkan untuk mengumpulkan para intelektual abad ke-9, maka kaidahnya itu begini: kasratut turuq tufidut tawatur. Banyaknya jalan periwayatan itu menghasilkan kebenaran yang mutawatir atau pasti. Maksudnya, banyaknya sumber informasi tentang Abdullah Al-Idrus, banyaknya informasi tentang Ba'alawi di masa As-Sakhawi dan di masa Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran, bahkan informasinya tentang generasi sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran berasal dari tetangga mereka sendiri di Hadramaut. Namun ketika semua informasi itu mengarah pada satu kesimpulan tunggal dan seragam, maka informasi tentang mereka berdua itu terbilang mutawatir di telinga penduduk Hadramaut. Dan secara tidak langsung kita sudah tahu jejak Suhro Istifadoh Ba'alawi di Hadramaut lewat As-Sakhawi dan generasi tua sebelum Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kaidah yang selaras dengan kaidah tadi itu yang mau saya usung di sini adalah al-mu'asharatu qarinatun 'ala shihah. Maksudnya kemasaan atau kesezamanan adalah indikasi tentang kebenaran. Jika terdapat banyak informasi tentang Abdullah Al-Idrus dan Ba'alawi yang mengarah pada satu kesimpulan dan ternyata sumber-sumber itu semasa atau mendekati masa kehidupannya, maka itulah tanda bahwa kesimpulan tersebut valid. Coba kita pertebal lagi reportase As-Sakhawi tentang hal ini. Washtuhirat anhu karomatun jammatun bihaitsu afrodaha ba'du ashabi fi juz'in. Abdullah Al-Idrus itu dikenal memiliki banyak kekeramatan. Sampai-sampai sebagian sahabat atau murid-muridnya itu bisa mengompilasi cerita tentang Abdullah Al-Idrus sampai 1 juz tersendiri. Jadi karena Abdullah Al-Idrus ini tokoh besar, orang-orang bisa sampai membuat 1 juz kitab khusus tentangnya. Kata ba'du ashabihi dalam tutur orang Arab itu kan berarti sebagian. Tidak jelas memang jumlah presisinya itu berapa, tapi yang pasti ba'dun itu lebih dari 1 orang. Sebenarnya sudah ada 1, yaitu Umar Sahibul Hamra. Menurut As-Sakhawi, Umar Sahibul Hamra itu membuat 1 kitab khusus tentang kekeramatan Abdullah Al-Idrus. Tapi karena Umar Sahibul Hamra ini adalah Ba'alawi, coba kita cari yang lain. Dan saya antarkan kalian pada Al-Burqatul Musyikoh karya Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang memuat puisi dari tokoh non-Ba'alawi bernama Jamaluddin Muhammad Ghusyar Al-Hadrami. Puisi ini pada hakikatnya itu berisi silsilah nasab Abdullah Al-Idrus. Hanya saja karena nahwu itu kan punya blind spot atau titik butanya sendiri, jadi mau dibaca dan dimuroti apapun akan sah-sah saja selama sesuai dengan kaidahnya. Saya mencukupkan penjelasan Kiai Imam Maksus dari Pondok Aziziyah berikut ini sebagai pembanding dari pemahaman Trisula Batu Ampar. Oke, jika kita sudah selesai dengan nahwunya, saya susunkan silsilah Abdullah Al-Idrus yang disarikan dari puisi ini. Ini adalah silsilah lengkap dari seluruh puisi yang dibuat oleh Jamaluddin Ghusyar. Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Saya tidak peduli dengan blind spot nahwu, sorof, mantek, fafifu, wasweswas yang bisa mengarahkan pemahaman Ubaid al-Maimun di sini adalah Ubaid bin Maimun al-Qoddah, karena semua itu masih muhtamal, bisa benar, bisa tidak. Dan semua kemuhtamalan itu harus tunduk pada satu naskah karya Abdurrahman Al-Khatib berjudul Iqdul Barohin atau Laqdul Barohin, yaitu kitab yang ditulis khusus tentang Abdullah Al-Idrus yang memastikan nama Ubaid di puisinya Jamaluddin Ghusyar adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abdurrahman Al-Khatib ini adalah orang yang sama yang menulis Hajarus Syafaf. Kenapa saya bisa mengarahkan kesimpulan seperti itu?
Karena pada halaman 17 di naskah tersebut dia berkata, "Waman arada ayat tali'a ila manaqibi haula isadah al-madhkurin mangkana minhum bihadrmaut falyutali kitabi al-jauhar asy-syafaf." Jadi bagi siapa yang ingin mengetahui manakib para sayyid atau tokoh-tokoh mulia yang disebutkan sebelumnya, yaitu tokoh-tokoh yang tinggal di Hadramaut, maka selayaknya mereka menelaah kitabku yang berjudul Al-Jauharus Syafaf. Jika As-Sakhawi bilang murid-murid atau sahabatnya Abdullah al-Idrus memiliki buku tersendiri tentangnya, maka Abdurrahman al-Khatib sesuai dengan reportase itu. Apa yang ditulis Abdurrahman al-Khatib di dalam Iqdul Barohin tentang Abdullah al-Idrus, bahwa pada halaman sebelumnya dia menulis silsilah Abdullah al-Idrus sebagai Abu Muhammad Abdillah al-Idrus bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Baik Umar Sohibul Hamro, Ali bin Abi Bakar Sakran, Jamaluddin Bagusyair, dan Abdurrahman al-Khatib, berarti ada berapa tuh? 4 ya. Mereka semua itu menulis silsilah Abdullah al-Idrus yang sama persis. Begitupun untuk nama Ubaid al-Maimun yang terdapat di dalam puisi Jamaluddin Bagusyair adalah Ubaidillah di dalam Iqdul Barohin karya al-Khatib. Al-Khobarul Mutawatir Yaqta'un Niza, bahwa cerita dari orang yang berbeda namun sama-sama mengatakan Ubaid atau Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa, sebenarnya itu menghapus semua perselisihan apakah Ubaid di sini adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa atau Ubaid bin Maimun al-Quddah. Maka cocok logi Ubaid bin Maimun al-Quddah itu tentu saja muhtamal dan harus takluk sekali lagi oleh pengakuan beragam dari orang yang semasa dan mendekati Abdullah al-Idrus yang mengatakan dan memastikan Ubaid al-Maimun di sini adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. La ibrata bil ihtimal al-fasid, kemungkinan seperti Maimun al-Quddah yang sudah rusak karena persaksian orang sezaman tidak bisa jadi sandaran hukum. Duh, manuskripnya kan belum bisa diakses dan belum ditahqiq. Manuskrip yang belum ditahqiq kan tidak bisa dijadikan dalil. Itu perkara lain dan itu biar jadi urusan saya sebagai peneliti. Urusan kalian cuma satu, yaitu belajar. Loh, memangnya apa sumber As-Sakhawi, Jamaluddin Bagusyair, Abdurrahman al-Khatib yang semuanya sezaman dengan Ali bin Abi Bakar Sakran dan Abdurrahman al-Idrus yang mengatakan leluhur ba'alawi itu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Sanad mereka itu dari mana? Setelah Syajarah mengatakan keturunan Ahmad cuma 3. Itu juga perkara lain karena mahalun niza kita adalah puisinya Jamaluddin Bagusyair itu ada yang menafsiri secara konyol bahwa Ubaid di situ ditafsiri sebagai Ubaid bin Maimun al-Quddah. Padahal orang yang semasa dengan penulis puisi itu berkata Ubaid yang menjadi leluhur ba'alawi adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi ini persaksian orang yang sezaman yang mengatakan bahwa orang yang sama itu anaknya Ahmad bin Isa, bukan Maimun al-Quddah. Fleksibilitas puisilah yang membuat Jamaluddin Bagusyair itu mengubahnya menjadi Ubaid al-Maimun. Untuk pengembangan dari uraian ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi kalian punya alasan untuk subscribe Pamannya Ngantor. Saya Rumah Labas, sampai jumpa.